semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas yang namanya top 5 parfum designer untuk panas-panasan. So di video sebelumnya gue udah pernah ngomongin yang namanya top 5 parfum panas-panasan edisi lokal. Lo orang bisa cek di sini. Sekarang kita ngomongin yang designer. Tanpa basa-basi kita langsung ngomongin di posisi kelima. Di posisi kelima ada yang namanya Halloween Man Hero. So Halloween Man Hero ini bisa dibilang wangi yang lumayan cheerful, yang lumayan happy, dan bisa gue bilang ini satu-satunya wangi yang memiliki karakteristik manis di list ini. Parfum ini bisa dibilang lebih cocok untuk dating. Sebenarnya dia lebih cheerful, dia untuk daytime, nighttime pun bisa, dengan longevity yang cukup bagus menurut gue. Wanginya fresh, terus ada woody aquaticnya. This is a very nice perfume. So, di posisi kelima, Halloween Man Hero. Di posisi keempat, ada yang namanya Dior Sauvage Very Cool Spray. Ini adalah satu-satunya flankers dari Dior Sauvage yang paling gua suka. Kenapa paling gua suka? Karena wanginya itu yang paling fresh. Dan efek yang diberikan itu tuh citrusinya bisa dibilang paling ngekick. Less peppery, lebih more citrus dan lebih summer menurut gue. Kalau misalnya kita ambil contoh yang eau de parfum ataupun yang parfum, dia kan makin deep kan. Nah, sedangkan ini dia lebih bright daripada yang eau de toilet. A perfect scent for summer menurut gue. Lu bisa pakai buat ngantor, lu misalnya kerja proyekan pun, lu buat panas-panasan, ini bakal lebih shining lagi gitu. Projectionnya kuat, longevity-nya juga bagus. Walaupun sekarang istilahnya kalau kalian dengar yang namanya Dior Sauvage yang EDT, wanginya tuh udah mulai letoy. You can go for this one. So, di posisi keempat, Sauvage Very Cool Spray. Di posisi ketiga ada yang namanya Acqua di Gio Profondo. Ini menurut gua adalah flankers dari Acqua di Gio genre. Dari semuanya menurut gua yang paling modern. Kenapa gue bilang paling modern? Wanginya bisa dibilang lebih cheerful daripada Profumo, makanya Profumo nggak masuk ke list ini. Profumo masih punya satu sisi darkness, ada insensinya yang menurut gue lebih cocok untuk nighttime sebenarnya. Sedangkan ini adalah versi daytime-nya. Dan walaupun dia versi daytime, lu pakai di malam pun, it's still good. Apalagi kalau misalnya untuk panas-panasan. Wangi aquaticnya, rosemary-nya, it's very legendary, dan ini bisa dibilang versi paling modern dan versi paling kerennya menurut gue ya. Dan longevity-nya pun cukup bagus. Gue pernah pakai ngantor dari pagi jam 8 sampai gue pulang malam pun, it is still there. So, itu di kulit gue ya guys. Oke, next, di posisi kedua ada yang namanya Yves Saint Laurent YO Fresh. Ini adalah bisa dibilang gimana ya, versi summer dari YSL YEDP. Dia masih punya wangi sweet apple-nya, masih ada wangi potensi si YEDP, cuman ini dibilang versi lebih fresh-nya, makanya namanya All Fresh kan guys. Dia lebih citrusy, dia lebih ceria, dan nggak sedalam YSL YEDP. Dan bisa dibilang versi yang lebih gampang dipakai. To be honest, buat gue YSL YEDP itu wanginya terlalu mabul-mabul dan bikin gue pusing. Gue nggak suka YSL YEDP itu. Wanginya tuh kalau apalagi lu overspray ya, itu ketika lu pakai ngong. Gue sih gitu ya pengalaman gue. Walaupun banyak orang ngeklaim itu bisa dibilang chick magnet lah, compliment getter lah. But for me, that's too much. Nggak satu wangi itu, menurut gue nggak semua wangi itu mesti yang gitu, nggak. Tapi kita main soft, kita main sillage, itu is the best buat gue. So, di posisi kedua, YSL YO Fresh. Lu orang kalau belum pernah coba, harus coba. This is just so good. So, without further ado, kita langsung masuk ke posisi pertama. Di posisi pertama ada yang namanya Givenchy Gentleman Cologne. Pasti kan kalian tahu, gua itu suka banget sama yang namanya Iris. Dan di list ini belum ada Iris nih. Ini satu-satunya Iris di list ini. So, Givenchy Cologne
bisa dibilang wangi, iris, sedikit powdery, dan up topnya itu very citrusy, very fresh. Wanginya tuh sama seperti namanya guys, gentleman. Wanginya itu bisa dibilang lu anggap aja kayak ketemu cowok-cowok Itali yang klasik gitu. Wangi klasik, dia ada woodiness-nya ada, powdery iris-nya ada, citrusy-nya ada, tapi wanginya tuh very subtle. Dan ketika dipakai panas-panasan, wanginya itu ketika dia project, siliage-nya itu is very gentleman. I really like it a lot. Walaupun untuk longevity-nya dia nggak sebagus, let's say misalnya Acqua di Gio atau Dior Sauvage, tapi ini bisa lu pakai berulang-ulang guys. Dan dia masih punya kayak efek yang memberikan lu calmness, cooling effect itu tuh ada di sini. So, yang pertama adalah Givenchy Cologne. Ini adalah rekomendasi gue untuk parfum musim panas di tahun 2021 ini. Kalau misalnya kalian punya list seperti itu, tolong di drop di komentar bawah. So, itu aja guys dari gua. Thank you guys for watching this video. Until next time, bye-bye.